El Nino itu sampai Juli. Ada yang mengatakan kok El Nino padahal ada hujan. Hujannya Pak tidak seperti dulu. Tiba-tiba 2 minggu hujan, kita tanam, tiba-tiba terhenti, dan itu terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur. Terhenti, tanaman hangus. Nah, ini yang terjadi sekarang dan tidak pernah kami temukan. Tidak pernah kami temukan, Pak. Kami ratas tadi, kami sampaikan, Pak, kebetulan Wakil Menteri Keuangan datang, Pak, kalau ada yang ditunda jangan pertanian. Kalau pertanian bermasalah, seluruh sektor bermasalah, seluruh kementerian bermasalah, termasuk Bapak. Itu kita ratas. Memang agak tegas kami sampai, oh iya Pak Menteri, bisa nggak aku ketemu? Boleh Pak, dengan DJA, jadi janji ketemu. Pak, ini tidak bisa ditunda. Kalau jembatan mungkin bisa ditunda, bansos mungkin masih bisa tertunda sedikit, BUMN masih bisa tertunda, tapi kalau pangan nggak bisa ditunda. Karena mati hidupnya bangsa tergantung pangan kita. Kalau pangan bermasalah, seluruh sektor bermasalah. Tidak ada gunanya anggaran ribuan triliun turun kalau pangan sudah tahu. Sampai sekarang, sampai September kita masih aman, Bu, insya Allah aman. Tetapi yang berbahaya Oktober, November, Desember. Kenapa? Kita belum tahu berapa kita mampu tanam bulan ini, bulan depan. Terima kasih Ibu, Bapak pimpinan yang kami hormati, Komisi 4 DPR yang kami banggakan. Izin kami menjawab secara global karena banyak yang sama dari belakang. Ini menarik, Aceh Tenggara, tolong Pak Dirut ditindaklanjuti, dicabut aja izinnya Pak, supaya efek jerah. Kami sudah cabut izin di lapangan beberapa, mungkin sudah ada 7. Kami cabut di tempat, termasuk Kalimantan. Nggak bisa kompromi Pak di saat kritis seperti ini. Nah, jadi Aceh tolong dicabut aja izinnya Pak, nggak usah ditanya. DPR kita harus percaya. Pak, bukan anunya Pak. Pak Salih anunya Pak, izinnya. Distributornya Pak. Mas Ali distributor. Oh, Dengan Bapak yang dicabut. jadi gini, cabut secara beradab. Oke. Oke, RDKK mungkin Pak, apa bisa? Kita kan semua cara kita harus gunakan sekarang. Ini krisis pangan dunia, krisis pangan Indonesia. Maaf, Bu Ketua, Pak Ketua, baru saja kami komunikasi dengan FAO 2 hari lalu dan menyurat resmi, dan Presiden sudah sampaikan bahwa statement beliau, kita terancam dunia kelaparan itu 2050 dan nggak bisa dihindari. Makanya kita persiapkan dari sekarang, dunia akan kelaparan, kekurangan pangan. 2050 katanya sudah nggak ada lagi, nggak apa-apa, nggak, ini generasi kita Pak, jangan Pak, masih ada anggota Komisi 4 yang masih muda. Ini udah meninggal. Berikutnya Bu, apa bisa juga coba dipertimbangkan Pak Dirjen. Inilah pentingnya kita komunikasi dengan Komisi 4 karena sama dengan mengcover informasi seluruh Indonesia. Apakah bisa kepala desa atau Babinsa atau Babin Kamtipmas salah satu. Jadi kalau 3 bisa bertanda tangan, salah satu aja didorong ke atas. Malah pemikiran saya kalau kita percaya PPL aja atau PPL, jadi atau semua. Salah satu tanda tangan langsung kepala dinas sudah bisa kita sahkan. Diubah aja permintaannya Pak. Dirubah ya. Setuju Pak? Karena ini sangat sensitif ini dan fundamental. Kita jangan sampai salah ambil keputusan. Kemudian CPCL Pak, ini dari senior kita. CPCL, kalau ada CPCL pompa, saatnya sekarang. Bukan Pak, aku butuh dari Bapak, tapi tidak ada biaya pasangnya. Jadi kalau ada CPCL dari seluruh, kita butuh sekali karena ada pompa, masih ada separuh, kita akan pasang. Syukur, dan Bapak tahu di sini ada air, di sini tidak ada air. Dan benar itu terjadi kemarin di Jawa Tengah, kami langsung pindahkan. Benar, kita harus terbuka aja Pak, karena kita tidak boleh menutup kesalahan dalam kondisi seperti ini. Jadi kalau ada CPCL, kami insya Allah bisa tindak lanjuti. Kemudian
produksi turun, iya Pak. Jadi yang pertama perlu kami sampaikan, El Nino itu sampai Juli. Ada yang mengatakan kok El Nino padahal ada hujan. Hujannya Pak tidak seperti dulu. Tiba-tiba 2 minggu hujan, kita tanam, tiba-tiba terhenti, dan itu terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur. Terhenti, tanaman hangus. Nah, ini yang terjadi sekarang dan tidak pernah kami temukan. Tidak pernah kami temukan, Pak. Kami ratas tadi, kami sampaikan, Pak, kebetulan Wakil Menteri Keuangan datang, Pak, kalau ada yang ditunda jangan pertanian. Kalau pertanian bermasalah, seluruh sektor bermasalah, seluruh kementerian bermasalah, termasuk Bapak. Itu kita ratas. Memang agak tegas kami sampai, oh iya Pak Menteri, bisa nggak aku ketemu? Boleh Pak, dengan DJA, jadi janji ketemu. Pak, ini tidak bisa ditunda. Kalau jembatan mungkin bisa ditunda, bansos mungkin masih bisa tertunda sedikit, BUMN masih bisa tertunda, tapi kalau pangan nggak bisa ditunda. Karena mati hidupnya bangsa tergantung pangan kita. Kalau pangan bermasalah, seluruh sektor bermasalah. Tidak ada gunanya anggaran ribuan triliun turun kalau pangan sudah tahu. Sampai sekarang, sampai September kita masih aman Bu, insya Allah aman. Tetapi yang berbahaya Oktober, November, Desember. Kenapa? Kita belum tahu berapa kita mampu tanam bulan ini, bulan depan. Alih fungsi lahan, Pak Firman, betul Pak, itu terjadi. Petani muda, ya sudahlah, beda sedikit, saling memaafkan Pak. Saya petani milenial, Bapak petani muda. Alih fungsi lahan. Kemudian ada tadi, ini ada capaian kami, belanja kami itu 43% Pak, bukan 27. Jadi kami di atas rata-rata nasional. Tadi kalau tidak salah Pak Guntur ya, bukan, kami 43 Pak, 43% capaiannya Kementerian Pertanian. Kami bagi 365 hari, insya Allah masih aman. Kami di atas, yakin di atas 90 Pak, 90%. Jadi masih posisi aman. Anggaran Irjen Pak, kami tambah, bisa mungkin ditambah tapi 1%, karena memang anggarannya yang tidak ada, yang mau menambahkan yang tidak ada. Jadi Pak Irjen mengerti, karena beliau memang hemat, karena beliau dari KPK. Dulu direktur. Oh belum saya perkenalkan sini. Oh sudah. Beliau Irjen, sekarang bintang 3. Jadi Komjen Setio Budi, dan sekarang bintang 3. Karena kepolisian bertambah 2 tahun, berarti 3 tahun lagi bintang 3-nya. Tapi kayaknya tidak lama bersama kita. Kita doakan beliau. Hah? Itu rahasia kita. Distribusi pupuk, Pak Direktur, Pak, ini aspirasinya dari teman-teman. Yakinlah kalau kita kolaborasi dengan baik Komisi 4, tujuannya Komisi 4 kan baik, tujuan kita baik. Tidak ada, kita saling membuka hati saja. Yang 134, Bapak buat surat resmi ke saya buat resmi ke BPK, itu rutenya Pak. Setelah itu pasti ada solusi di BPK, tetapi nggak usah disurati, kita datangi Pak, dampingi saya. Insya Allah Pak, aku janji, aku datangi BPK, ketemu langsung. Pak Ono, anggaran kita, terima kasih dukungannya Pak. Kenapa sebenarnya kami naikkan 34 triliun? Dulu 2015 satu kali 34 triliun, kemudian turun menjadi 22, kemudian turun lagi, tapi kita bisa swasembada 3 kali. Jadi kami ambil standar itu, kemudian ekstensifikasi 1 juta hektar. Kami yakin karena kondisi yang sangat berat, kami yakin ke depan bisa selesaikan ini Bu, manakala ini disetujui. Ini usulan kita disetujui. Jadi kita jangan memberatkan menteri berikutnya dengan Komisi 4 berikutnya, Bu. Kecuali yang mau jadi gubernur Jawa Barat kan lain, bupati di Aceh. Aceh Tenggara. Distributor itu perlu dipanggil secara adat.
Pak Sulaiman, Pak Sulaiman minta maaf perkebunan biaya, memang aku yang ngambil. Udah, Pak Dirjen nggak usah lapor sama Pak Sulaiman. Pak Sulaiman itu sahabat saya, nggak usah mutar-mutar. Iya, aku yang ngambil itu karena sekarang beras yang bermasalah. Pak, ada tadi jagung, produksi jagung turun. Saya tidak tahu jagung turun atau tidak naik karena aku tidak perhatikan lagi data. Aku perhatikan cukup dulu jagung, baru saja kita ekspor 50.000 ton dari Gorontalo. Kita sudah ekspor, yang dulunya impor 500.000 ton. Jadi kita sudah ekspor karena kemarin harga turun sampai 2.800. Ya Pak ya, di bawah PPAD ini, Badan Pangan ini orang sportif. Jadi enak kerjasama. Saya bilang Pak turun, oh iya betul turun. Calon Menteri Pertanian juga beliau. Oh iya calon Pak, sudah Menteri Pertanian dulu, saya cuma melanjutkan Pak. Nggak usah ribut-ribut masalah takdir. Takdir tidak pernah tertukar, kita jalani aja. Cetak sawah, betul Pak. Pak sahabat saya, betul Pak. Kalimantan Barat aman-aman Pak. Tapi sebut juga kebaikan saya Pak kalau ada. Mana tahu yang dulu jeruk itu sudah tumbuh. Oh sudah tumbuh tuh nggak pernah dikirim. Jadi ya nggak apa-apa. Saya sabar tuh. Aku ingat satu persatu. Oh, ini kalau Pak Ono ya memang dulu benih aja, benih jagung. Tapi dulu, yang dulu 7 tahun Pak, sudah 8 tahun yang lalu. Tapi yang paling yang bagaimana yang nostalgia dikit Bu ya. Aku rindu kalau lihat semua beliau. Ya bagaimana dulu yang kami datang itu tanam apa namanya? Haston. Jalan tidak? Iya karena Bapak ganti saya tidak jalan Hastonnya. Jangan Pak dibahas di sini sensitif. Oke, Pak Daniel cetak sawah betul Pak. Jadi ada cetak sawah izin pimpinan dengan anggota komisi cetak sawah sekarang kami mau cetak kalau ada sumber air dekat. Karena kalau tidak jadi seperti itu betul Pak. Kami ketemu sebagian di Papua kemarin, Merauke, Papua Selatan. Ada yang tumbuh tinggi ternyata jauh dari air, tapi yang dekat dengan air tetap diolah. Yang kedua adalah kami berikan alat mesin pertanian di wilayah yang baru tanam dulunya 1 kali jadi 3 kali. Jadi itu Pak, jadi ada pompa, diusahakan alat mesin pertanian juga ada di situ. Dan dekat air Pak, cetak sawah ke depan ini dekat dengan sungai. Karena kalau tidak plus pompa Pak, cetak sawah plus pompa. Bibit benih saya nggak tahu Pak, saya nggak bisa menyalahkan orang Pak, mungkin salah kita ya. Ini anggaran kan turun terus. Kemudian bibit benih yang Ibu katakan itu jujur, begitu kami masuk kami ambil kembangkan lagi. Ini bisa penutup kita hilang karena BRIN 1000 peneliti kita ke BRIN, kemudian pertanian kosong. Dan itu kami kunjungi, kami minta kemarin kerjasama dengan tadi saya sama-sama kepala BRIN, Pak, Bu, ini Merah Putih Indonesia. Terserah namanya apa, mau kepala BRIN, ambil itu kantor, yang penting manfaatkan alat yang triliunan kita sudah investasi. Di 1.200 kami undang semua, dia tepuk tangan, dia bersedia. Saya bilang terserah gajinya mau di mana, toh APBN RI. Jadi itu ke depan aku butuh dukungan juga dari Bapak. Kalau bisa masuk dalam kesimpulan, alhamdulillah ke depan BRIN ini kembali meneliti di situ di tempat kami. Apakah namanya apa namanya kalau polisi itu ditugaskan di BKO atau apa? Tetapi ini sudah ditumbuhi rumput kantor kita, lab-lab kita, peralatan lab rusak karena tidak dipakai. Kenapa? BRIN absen sekali seminggu di kantor dan jarak jauh. Ketawa Pak Daniel, ya mengertilah Pak, tinggal kita ngopi baru kita bahas detail. Tetapi tidak ada perkembangan bibit benih sekarang ini. Nah anggaran sudah turun, plasma nutfah kita hilang, ini ambang kehancuran nanti pangan kita kalau gini. Makin tahun makin impor, makin besar impornya. Dari PKS bukan 27 Bu ya, 43 serapan kami.
43%. 43% totalnya. Pupuk subsidi Bu, izinkan kami, bukan kami protes Bu, aku ini ada menteri tidak ajak saya bicara gara-gara ini pupuk. Selamat lebaran saja tidak dibalas. Jadi Ibu mengerti dengan saya, Bu, sudah naik 100% itu pupuk. Kalaupun harus saya pertaruhkan diri saya. Sudah naik Bu, itu 28. Ya, sudah ada suratnya ya Pak Dirut. Di sini kelirunya Pak Dirut, sampaikan Ibu Sadia. Bu, sudah naik 100%. Kami cek sampai Papua sudah sebagian sampai. Memang ada menanyakan kemarin, maaf izin Bu Ketua, produksi belum naik. Bagaimana pupuknya belum sampai? Ada 50%. Kami ngemis, kami undang menteri, kami undang gubernur, kami undang kadis. Terkadang satu provinsi cuma 5 yang hadir. Ya kita buka aja. Jadi maaf, seakan sebagian tidak peduli dengan republik ini, dengan negara kita. Padahal ini vital dan berbahaya. Kalau ini tidak itu kenyataannya di lapangan. Ada juga kita putuskan, Dirjen mumpung ada semua Bu, yang Ibu kemarin kita bahas masalah DAK. Teman-teman, Bapak Ibu Komisi 4, DAK, syukur-syukur Ibu Bapak harus mengetahui. Pak Sekjen, nggak boleh lagi mengetahui tidak diketahui, sudahlah coret aja. Karena bikin susah kita. CPCL susah, ini macam-macam, kita kirim barang belum tentu ditandatangan cepat. Jadi mungkin kalau kita kompak, mungkin ada leverage, daya ungkitnya di lapangan, Bu Ketua, Pak Ketua. Pak Hanan, panen padi gogo, terima kasih Pak, masukannya kita lanjutkan itu Pak. Kami butuh, kalau bisa produksi 6 ton itu sangat bagus. Minus 10 juta ton kalau Pak ini tidak meningkat, itu terjadi. Kalau ini tidak meningkat, kemarin terakhir kami hitung itu kalkulasi 3,8 juta ton, impor 3,6 juta ton. Dan El Nino overlap dengan kekeringan. Sekarang ini surat BMKG tidak pernah terjadi, kami langsung disurati BMKG bahwa hati-hati, dan itu sampai ke presiden, seluruh menteri terkait dikirimi minggu lalu, bahwa kita harus waspada dengan pangan kita. Ibu Endang sudah ya, insya Allah kami akan tindak lanjuti. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Bapak Pimpinan, Ibu Pimpinan dan anggota Komisi 4, kami mohon maaf, kami bukan orang sempurna, kami banyak hilaf, apalagi awal-awal jujur kami konsentrasi penuh peningkatan produksi. Alhamdulillah ada hasilnya sedikit. Jagung bisa ditunjukkan, ada ekspor kita, karena artinya kalau ada ekspor berarti produksi naik. Kemarin beberapa saat itu harga gabah di bawah HPP, berarti itu produksi naik. Kami tinggal ngecek itu, berarti ada produksi, ada kenaikan produksi. Tetapi lompatan kita tidak bisa buat seperti tahun sebelumnya. Mudah-mudahan pompa ini bisa masuk, dan pupuk, tambahan pupuk bisa juga diserap oleh petani. Jujur, kalau hati nurani saya seperti Ibu katakan, bahwa Bapak Ibu katakan bahwa ada salah, malah pemikiran saya, maaf, BBM itu kan siapapun masuk bisa ambil BBM subsidi di SPBU, mau Komisi 4, mau Ketua Komisi, mau Menteri ambil BBM. Apalagi kalau ini, itulah alasan nanti kami sampaikan ke BPK, bahwa BBM saja, mungkin Ibu masuk ambil BBM kan subsidi, tapi siapapun bisa. Nah kalau tidak naik motor masih bisa hidup, bisa jalan kaki. Tetapi kalau pangan nggak bisa kita tolerir. Izin, ini jagung ini ekspor kita baru-baru 50.000 ton Mei. Mudah-mudahan memang agak turun lagi ke depan, karena sempat harganya jatuh sampai 2.800, 3.000 di lapangan. Ini dari Gorontalo, juga kami datang di NTB, Sumbawa, juga produksinya cukup baik.
Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kami dengan teman-teman, dengan seluruh eselon 1, kami sangat yakin tidak bisa memberikan kepuasan maksimal, pelayanan sebagai mitra yang optimal. Tapi yakinlah niat kami tidak ada sedikit pun untuk tidak menyenangkan Bapak Ibu. Tapi kami yakin kami punya kelemahan dan mohon kami dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, interupsi dikit pimpinan. Pak Menteri, mungkin ada satu yang belum terjawab mengenai tindakan hukum terhadap alih fungsi lahan yang produktif tadi. Itu kan ada undang-undangnya nomor 9 2014. Nah, sekarang ini sudah luar biasa. Kalau ini tidak ada, sesekali tidak ada satu proses tindakan hukum, ini terus akan menghabiskan lahan pertanian kita yang produktif. Sehingga apa yang Bapak sampaikan ini ancaman akan semakin terbukti untuk tidak mencapai produksi pangan nasional. Terima kasih. Makasih, ini Menteri Menteri senior senior kami. Insya Allah saya sudah tanya Pak Irjen, buatkan saya surat, kami tanda tangan ke Kapolri supaya minimal meredam alih fungsi lahan. Insya Allah Pak Ketua, minggu depan ada beliau konsepkan dan beliau Kami komunikasi sama Reskrim. ya, nanti dengan Reskrim kami sudah kerjasama, sudah MOU seperti pengawasan pupuk, bukan penangkapan Pak. Kami sudah terang-terangan ke Kabar Reskrim, Pak Kabar Reskrim, tolong di wilayah ini ada pompa kurang apa namanya, TKDN-nya. Kami sudah, saya katakan ini kurang, kita sampaikan di depan, tapi sekarang kita butuh ini pompa karena tidak ada produksi lain kecuali ini. Beliau setuju. Jadi mungkin insya Allah ke depan, minggu depan Pak, saya buat surat, Pak Irjen buatkan saya surat, saya tanda tangan, beliau ngantar karena dengan Polri dekat. Boleh usul Pak, kalau Silakan, bisa Badan Pertanahan Nasional itu juga diingatkan, karena alih fungsi lahan pertanian itu biasanya adalah notaris mengajukan proses pengeringan. Begitu pengeringan, langsung DPRD bersama buat tim bikin perda untuk membuat yang namanya tata ruang. Tata ruang, sehingga Depdagri Pak Setio, Pak Menteri, ini perlu dilibatkan karena mereka itu punya jaringan ke bawah untuk bisa memberikan juga sanksi kepada aparatur. Terima kasih. Ya, insya Allah kami akan mungkin surat langsung, jadi bukan tembusan. Jadi ke Kapolri, tapi ke pertanahan itu betul. Pertanahan itu biasanya dikeringkan, kemudian lama-kelamaan ditimbun sedikit-sedikit jadi perumahan. Insya Allah kami sampaikan. Kelihatan Pak Firman sudah masuk ke tataran kebijakan. Kelihatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sedikit Bu, ada juga belum dijawab beliau Bu. Golkar kok nggak selesai-selesai? Iya, Koalisi Indonesia Maju. Sedikit Pak Menteri, yang kan apapun ceritanya kan masalah anggaran. Apakah ini tidak ada pemikiran yang lain Pak, supaya kita mendorong anggaran di Kementan tadi? Apakah perlu kami yang mewakili Komisi 4 tadi Bu, diberikan masukan agar bisa kami bicarakan di Banggar, itu tujuan kami tadi Pak. Supaya bahasanya itu bisa nyatu, jangan salah diartikan. Karena Pak Setio itu mantan di sana juga Pak kan. Supaya nanti pemahaman kita ya Pak Hermanto, supaya satu arah di apa. Makanya mungkin melalui Pak Sekjen. Pak Sekjen ini saya tengok keakrabannya sama Menteri ini semakin hari semakin padu. Yang kedua, masukan Pak Menteri, kan ada kami pun dapat, ini mohon maaf Dirjen TP bukan apa, kalau ada yang ke anggota-anggota bibit-bibit tuh dipercepat Pak. Kalau Bapak tidak percepat, Bapak ngomong ketahanan pangan, bibit masyarakat desa mau menanam Pak,
benih tidak sampai. Nah, kalau ini Pak, yang hari itu udah Pak. Nah, yang ke depan ini, ya ini kan MT Pak, MT bulan Juli. Apa salahnya Pak? Contoh, Pak Budi kurang bisa dialihkan ke tempat kami. Ini kan tujuan kita untuk masyarakat tuh bisa nanam, ada dapat benih Pak. Ini kalau benih pun Bapak cerita di sini ketahanan pangan, benih yang ada pun tidak Bapak salurkan. Yang hari itu sudah Pak, cuman dalam perjalanan itu maka Dirjen TP agak-agak sibuk tuh Pak. Udah janji kami tadi Pak, enggak saya ungkap, ini ke depannya yang saya maksud Pak. Makasih Pak Menteri. Paham, Pak Salim, kita paham. Silakan. Jadi Pak Bupati, yang Bapak minta dulu aku kirim. Mestinya di ruang kecil tadi, jangan di sini. Sudah sampai. Ya, jadi gini, para dirjen, begini Pak. Maaf, para dirjen teman-teman, direktur. Kami ini menteri, beban kami 10, yang ditambah jadi 12. Kalau Pak Salim ditambah lagi 1, Pak Salim ditambah 1. Jadi tolong beban saya 10, ambil 2, ambil 1. Maksudnya semua mitra kita ini buat nyaman, semampu kita. Jadi hati-hati, regulasi aja Bapak jaga. Kan beliau tujuannya bagus untuk petani. Nah, jadi tolong dipercepat. Apalagi Pak Salim, mengertilah yang begini. Pak Ono, ngertilah. Pak Hana, ya. Kan enak juga nanti kalau ada yang jadi gubernur, ada jadi bupati turun. Bapak dulu sering berteriak, sudahlah. Sudah. Pak, dikirim terutama pompa. Karena kami butuh, kalau bisa 1 minggu ke depan, CPCL-nya sudah ada khusus. Nggak usah Pak, langsung ke Ibu Ketua, itu langsung ke saya. Turun biasanya dengar tuh kalau aku kirim. Memang itulah beruntung Ibu Ketua yang manis Pak. Iya, baik sekali beliau. Cuma kalau aku digosipin nggak bilang sama saya, begitu baiknya. Makasih Bu Ketua, makasih. Insya Allah Pak Salim, bukan yang lain semua, permintaan yang khususnya pompa atau benih masih ada ya. Ada 5.000 Pak, sudah dikirim. Sudah sampai di Aceh atau baru di Lampung? Sudah ada di Lampung. Oh, dari 5.000 itu tahun yang lalu tuh Pak, kirim sekarang. Oh, Tahun ini masuk Bapak minta tambahan berapa Pak? ya 5.000 lagi. 5.000 dikirim. Ingat itu. Ya, udah. Oke, Bu Ketua, Pak Ketua, Baik, makasih. terima kasih.